warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah pada bab yang kedua, yaitu pada bab manisnya imam. Saya Muhammad David Lutfi Kamaluddin dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan nomor NIM 23102100021. Seperti pada video yang sebelumnya, saya sudah menerangkan pada bab kisah turunnya wahyu pertama kali dan biografi tentang pengarang kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Dan sekarang saya akan mengkaji pada bab kedua, yaitu manisnya imam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab yang kedua adalah manisnya iman. Di sini dari hadis Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW. An Anasin ibni Malik anin Nabi SAW qala salatsun man kunna fihi wajada halawatal iman. Aku mendengar sebuah suara dari arah langit. Diriwayatkan dari Anas dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 3 hal yang barang siapa 3 hal itu terdapat pada seorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Tiga hal yang terdapat pada orang itu adalah pertanda bahwa orang itu merasakan manisnya iman. Dan selanjutnya adalah ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa anna yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah wa ayakraha ayauda fil kufri kama yakrahu ayukdhafa finnar. Yang pertama adalah apabila dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi perkara apapun selain Allah dan Rasulnya. Jadi cinta di sini adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya, bukan cinta kepada harta. Kemudian yang kedua adalah apabila dia mencintai seseorang yang dia tidak mencintai kecuali Allah karena Allah, apabila dia sangat benci kembali ke kufuran, seperti dia benci apabila dibuang ke dalam neraka. Dan pada bab ketiga adalah tanda-tanda imam. An Ubadah ibnu Somit wa kana syahida bagran wa huwa ahadun nuqabai lailatal aqbati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa haulahu isabatun min ashabihi. Tanda-tanda iman ini diriwayatkan dari Ubaidah bin Samit. Dia adalah salah ahli Badr dan salah seorang delegasi pada malam Bai'at Aqobah. Rasulullah SAW bersabda. Jadi Rasulullah SAW ini bersabda yang berbunyi, Bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'an wala tasriqula wala tasnu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bibuhtanin taqtarunahu baina aydiyakum wa arjulikum wala ta'su fi ma'rufin faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dzalika syai'an. Jadi Rasulullah SAW ini berkata, baiatlah kepadaku bahwa kalian tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, berzina, membunuh anak-anak kalian, dan berbohong yang kalian buat di sisi kaki dan tangan kalian. Barang siapa yang menepatinya, maka Allah akan memberinya pahala. Barang siapa yang menerjang sesuatu dari semua itu, kemudian ia disiksa di dunia, maka hal itu adalah kafarat baginya.
Jadi tanda-tanda iman adalah seperti ini. Seperti yang dikatakan Rasulullah, "Baiatlah kepadaku." Semua kaum itu berbaiat kepada Rasulullah bahwa semua kaum itu tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tanda iman yang satu adalah ketika tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak-anak kalian. Dan yang kelima, tidak berbohong yang kalian buat di sisi kaki dan tangan. Kemudian fa'uqiba fid dunya fahuwa kafarah lahu wa man asoba min dzalika syai'an tsumma satarahullah fahuwa ilallah insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu fabayanahu ala dzalik. Kemudian dia disiksa di dunia, maka hal itu adalah kafarat baginya. Jadi barang siapa yang menerjang sesuatu dari semua itu akan mendapatkan siksa di dunia, dan itu adalah kafarat yang menerjang hal itu. Dan barang siapa yang menerjang sesuatu dari semua itu lantas Allah menutupinya, maka perkaranya diserahkan kepada Allah. Apabila Allah menghendaki, maka Allah mengampuninya, dan apabila Allah menghendaki, maka Allah menyiksanya. Maka kami berbaiat kepada Rasulullah SAW akan menepati hal itu. Dan kita langsung melanjutkan pada bab yang keempat, yaitu damaikan dua orang mukmin yang berseteru. Mendamaikan dua orang mukmin yang berseteru. Dari hadis Abi Bakrah, qala fa inna sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Faqultu ya Rasulullah hadzal qatilu fama balul maqtuli? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Di sini diriwayatkan dari Abu Bakrah, dia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila ada dua orang muslim berkelahi dengan pedang mereka, maka orang yang membunuh dan dibunuh akan masuk neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, itu adalah hukuman bagi orang yang membunuh, lantas apa kesalahan orang yang dibunuh? Rasulullah SAW bersabda, karena sesungguhnya dia sangat mengharapkan kematian temannya. Jadi di sini adalah Abu Bakrah itu mendengar dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW itu menjelaskan, apabila ada dua orang muslim yang berkelahi dengan pedang mereka, itu semuanya akan masuk neraka. Dan sahabat ini bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, tentang hukuman orang yang membunuh, lantas apa kesalahan orang yang dibunuh? Jadi kesalahan orang yang membunuh ini adalah membunuh temannya hingga mati. Jadi itu adalah dosa besar dan akan masuk neraka. Dan kenapa orang yang dibunuh itu masuk neraka juga? Karena orang yang masuk neraka itu mestinya mengharapkan orang yang membunuh dia itu juga mati. Jadi orang yang dibunuh itu mengharapkan orang yang membunuhnya itu mati, dan itu adalah termasuk dosa besar dan akan masuk neraka juga. Baik, saya sudahi kajian kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah pada kali ini, dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Semoga apa yang saya katakan bermanfaat bagi orang yang menonton video ini,
dan semoga kita diampuni dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.